Hai semua, kembali lagi bersama konten matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi deret geometri. Silakan siapkan buku tulis serta alat tulis kalian agar kalian dapat memahami setiap materi yang akan dibahas pada video kali ini. Kita akan belajar deret geometri. Sama seperti deret aritmatika, deret geometri pun merupakan jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Coba kalian perhatikan barisan geometri berikut. 1, 3, 9, 27, 81, sampai UN. Jika kamu menjumlahkan suku-suku barisan geometri tersebut diperoleh 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 81 sampai dengan suku ke N. Bentuk seperti ini disebut deret geometri. Deret geometri atau deret ukur adalah suatu deret yang diperoleh dengan menjumlahkan suku-suku pada barisan geometri. Untuk rumus deret geometri, kalian dapat melihat pada tayangan berikut ini. Sn atau jumlah suku ke N itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah sampai ke UN. Kemudian untuk Sn sendiri U1 sama dengan A, U2 itu adalah A dikalikan rasionya, A dikalikan R, kemudian U3 adalah A dikalikan R pangkat 2, U4 adalah A dikalikan R pangkat 3, dan seterusnya sampai A dikalikan R pangkat N-1. Kemudian oleh perhitungan kita akan kurangkan, sehingga secara ringkas kita mendapatkan rumus bahwa Sn itu adalah A dikalikan 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini untuk rasio yang kurang dari 1. Kemudian atau Sn adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Itu untuk rasio yang lebih dari 1. Baik. Jika kalian masih kebingungan menentukan rumus ini, nanti pada video yang lain saya akan membahas bagaimana kita memperoleh rumus tersebut. Oke, kita akan gunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan soal. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari barisan geometri berikut. 4, 8, 16, 32. Kita lihat bahwa 4 ke 8 itu adalah rasionya adalah 2, 8 ke 16 juga dikalikan 2, 16 ke 32 dikalikan 2, maka rasionya adalah 2. Jadi kita tulis komponennya diketahui N adalah 6, kemudian A sama dengan 4, dan R-nya adalah 2. Jadi kita lihat bahwa rumus Sn adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1, karena nilai rasionya lebih dari 1. Kita tuliskan S6 sama dengan 4 dikalikan 2 pangkat 6 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Di sini 4 adalah A-nya, kemudian 6 itu adalah N-nya. Kemudian S6 sama dengan 4 dikalikan 2 pangkat 6 itu 64 dikurangi 1. Dibagi 2 dikurangi 1, jawabannya adalah 1. Kemudian S6 sama dengan 4 dikalikan 64 dikurangi 1 adalah 63 per 1. Sehingga S6 adalah 4 dikalikan 63, jawabannya adalah 252 per 1. Maka hasilnya adalah 252. Maka jumlah 6 suku pertama dari 4, 8, 16, 32 sampai suku yang ke-6 itu adalah 252. Kita akan masuk ke bahas soal. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 12 dan tali terpanjang 192 cm, maka panjang tali mula-mula adalah, kita akan tuliskan unsur-unsur yang diketahui. A adalah 12, ini adalah suku pertama atau tali terpendek. Kemudian N sama dengan 5 karena tali dipotong menjadi 5 bagian. Kemudian UN sama dengan 192, ini adalah suku ke N atau tali yang terpanjang. Karena kita diminta untuk menentukan jumlah, maka kita cari terlebih dahulu rasionya. Untuk mencari rasio kita bisa menggunakan Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Jadi Sn-nya adalah 192, kemudian A-nya adalah 12, R-nya belum tahu,
N-nya kita sudah tahu yaitu 5, maka 5 dikurangi 1. Kita tulis kembali 192 sama dengan 12 dikalikan R pangkat 5 dikurangi 1 adalah 4. Kemudian 192 dibagi 12 sama dengan R pangkat 4. 192 dibagi 12 itu hasilnya adalah 16. Itu sama dengan R pangkat 4. Maka akar pangkat 4 dari 16 itu adalah 2. Sehingga rasionya adalah 2. Jadi karena kita sudah tahu rasionya 2, maka kita bisa buat potongan-potongan tali tersebut, yaitu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Potongan yang pertama adalah 12. Karena rasionya 2 berarti dia 2 kali lipat, maka hasilnya adalah 24. Kemudian dikalikan 2 adalah 48. Dikalikan 2 lagi hasilnya adalah 96. Dan dikalikan 2 lagi adalah 192. Nah, maka kita akan jumlahkan. Yang pertama adalah 24 dengan 96. Hasilnya adalah 120. Kemudian kita jumlahkan kembali 48 dengan 12, jumlahnya adalah 60, dan terakhir adalah 192. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 372. Ya. Oke, kita akan bahas soal yang kedua. Keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama adalah 600.000, maka total keuntungan percetakan tersebut setelah 5 bulan adalah, oke, kita data dulu. Yang pertama adalah keuntungannya 600.000 dan keuntungannya adalah 2 kali lipat. Maka di bulan kedua keuntungannya adalah 1.200.000. Di bulan ketiga 2 kali lipat dari 1.200.000 adalah 2.400.000. Di bulan yang keempat karena 2 kalinya dari bulan sebelumnya maka 4.800.000. Dan di bulan kelima 2 kali dari bulan sebelumnya adalah 9.600.000. Maka kita akan jumlahkan 1.200.000 dengan 4.800.000, hasilnya adalah 6 juta. Kemudian kita jumlahkan kembali 2.400.000 dengan 9.600.000, totalnya adalah 12 juta. Dan kita akan tambah yang belum dijumlahkan yaitu 600.000. Maka totalnya adalah 18.600.000. Jadi total keuntungan percetakan setelah 5 bulan adalah 18.600.000. Demikian video pembahasan pada kesempatan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian berikan like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian memperoleh video-video menarik lainnya dari konten matematika.